Saya sedang berada di rumahnya Bapak Bambang Setiawan. Beliau pernah menjabat Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah, mungkin periode keempat ada ini. Ini rumah beliau. Ini. Beliau juga pengusaha ini, travel ini. Saya ingin ngomong sebentar atau ngomong dengan beliau. Ini rumah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Siap nggih Pak Bambang? Alhamdulillah siap Ustaz Heru. Monggo Ustaz Heru. Nggih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustaz Heru. Alhamdulillah. Iya, ini mau saya tanya ngomong-ngomong ya, monggo. Santai. Enggak serius sih, santai. Siap. Iya, mungkin generasi yang akan yang tahu ini Pak Bambang pernah jadi menjabat Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah. Yang keberapa ini kira-kira? Yang periode keempat setelah Pak Lutfi. Setelah Profesor Lutfi, Profesor Lutfi periode ketiga, saya periode keempat. Itu. Terus ini saya mau ngomong-ngomong atau tanya sebentar ini. Gimana kesan-kesannya selama Pak Bambang menjadi Ketua Takmir Masjid Gunung Sari Indah ini. Mungkin bisa pengalaman bisa ditularkan kepada generasi yang akan datang. Monggo, bisa cerita pelan-pelan. Ya, terima kasih Ustaz Heru. Ya, memang selama saya jadi ketua takmir ada suka dan dukanya. Memang jadi ketua takmir periode saya atau periode mulai Pak Agus Wondo, terus Pak Imam, Pak Lutfi, saya, terakhir Pak Hidayat. Memang jadi ketua takmir harus sabar, mengayomi. Memang kalau jadi ketua takmir itu apa ya? Memang ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Biasa Ustaz Heru. Ada yang pro pembangunan, ada pro yang ini. Memang harus sabar karena kita mengopeni ketua takmir, ya, harus mengopeni. Semua nggak boleh kita keras terus apa namanya ego, itu nggak boleh. Kita harus ya kalau beda pendapat kita rapat bersama. Memang ada sebagian beda pendapat waktu saya jadi ketua takmir, memang ada, tapi kita redam bersama. Itu sudah biasa ya di Muhammadiyah. Begitulah Muhammadiyah. Di Muhammadiyah kita ini kolektif kolegial. Ya, kolektif kolegial. Ya, alhamdulillah ketika saya jadi ketua takmir di Gunung Sari Indah, saya tetap berkoordinasi dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Karampilang waktu itu Bapak Nur Yahya, almarhum Pak Nur Yahya. Itu kami saling berkoordinasi, konsolidasi, termasuk dengan waktu itu Pak Hidayat wakil ketua takmir. Karena Pak Hidayat waktu itu masih dinas ya, masih dinas di Angkatan Laut ya. Jadi sering layar ya. Kami jalan saling konsolidasi dengan PCM Karampilang tentang perkembangan masjid, tentang terutama IMB waktu itu masih ngurusnya masih ini susah Pak Heru. Dan alhamdulillah IMB sekarang sudah mudah, sudah diurusi dengan Bapak Soeharto sebagai lawyer Gunung Sari Indah. Alhamdulillah semua sudah berjalan lancar di periode kelima yang ditangani oleh Bapak Ketua Takmir yang periode kelima ini, Bapak Haji Hidayat Fatoroni. Itu seperti itu. Ya memang biasa. Dan alhamdulillah waktu saya jadi ketua takmir memang masjid tidak seramai sekarang ya. Dulu masih masih sedikit kita mengadakan pengajian tauhid ya. Pengajian tauhid kita datangkan Pak Naji Ihsan awal-awalnya. Kita datangkan Pak Naji Ihsan, kita datangi ke rumah.
Pak Naji Ihsan. Nah, ke rumahnya kebetulan di Ketegan. Saya tahu betul rumahnya Pak Naji Ihsan. Apalagi saya kan muridnya Pak Naji Ihsan. Iya, muridnya Pak Naji Ihsan. Sekolah SMA Muhammadiyah Taman. Pak Naji Ihsan itu kepala sekolah saya dulu. Ya, yaitu saya tetap mengingat Ustadz Naji Ihsan karena penyampaiannya enak. Saya datangi di rumahnya. Pak Naji Ihsan sama ini Pak Imam Syafi'i. Pak Imam Syafi'i mendampingi saya. Kebetulan dia juga mantan ketua takmir periode kedua. Jadi jenengan masih menangi ya, istilah orang Jawa itu, mulai Pak Suwondo menangi, Pak Imam Syafi'i, terus menangi. Pak Lutfi ya, waktu itu masih menangi. Waktu itu marbotnya ini Solihin, terus kemudian Mas Parto. Mas Parto. Nah, saya datangkan pengajian Pak Naji Ihsan. Waktu itu pengajiannya ndak subuh, waktu itu habis sisa. Pengajian tauhid. Habis sisa kok seneng jamaah, jamaah seneng itu loh. Kok pengajiannya ini tambah rame sampai sekarang dipakai. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Sekali. Udah lama Pak Naji di Gunung Sari gitu? Alhamdulillah, mulai periode saya. Tahun berapa jenengan? Itu 2000, kalau nggak salah 2016 ya. 2016. Iya, 2015 itu. Itu saya ya di Masjid Gunung Sari Indah ini masih belum semega sekarang. Itu saya datang ke Pak Naji Ihsan. Itu tahu itu awalnya saya itu habis sisa pengajian tauhid itu. Saya lupa minggu keberapa, pokoknya setiap minggu ketiga atau kedua itu habis sisa Pak Naji Ihsan ngasih pengajian tauhid. Sampai sekarang dipakai, alhamdulillah saya bersyukur. Karena jamaah cocok, senang dengan pengajian tauhid. Juga biar banyak yang mengetahui Muhammadiyah ini seperti ini. Sampai sekarang dipakai, saya bersyukur, alhamdulillah. Itu ceritanya seperti itu Pak Heru. Terus kesan-kesannya selama jenengan jadi ketua takmir gimana kesannya? Ya kesannya ya ada senangnya, ya senang juga karena dapat pahala. Ya kita harus ikhlas. Ikhlasnya ya mendapat pahala yang mengalir, amal jariah mengalir. Itu sukanya seperti itu. Dukanya ya itu kita harus sabar walaupun dicaci atau dimaki atau dianut. Ya, ada aja pro dan kontra. Ada ya kita memaklumi, kita ketua takmir yang paling muda. Ketua takmir yang paling muda waktu itu masih banyak yang tua-tua pensiunan. Di antara mulai ketua takmir yang pertama sampai yang terakhir tuh jenengan paling muda sih. Paling muda, Pak Heru. Saya paling muda, Pak Heru. Makanya Bapak kan ya biasa kalau orang pensiunan kan biasa. Pensiunan Telkom, Pertamina yang punya ini jabatan biasa. Ini tapi kita harus sabar. Sabar ya Pak, ya tapi nggak boleh kita keras keras enggak. Kita tetap inilah ngopeni ya, tetap ngopeni. Kalau memang beda pendapat kita rapat bersama. Itu ngadakan pengajian, ya itu kita datang ke pengajian setiap ini. Ya waktu itu ada almarhum Pak Syarif Ali, kita juga dibantu. Termasuk ya. Ya Pak Syarif Ali bantu. Waktu itu sekretaris saya ini Pak Abdullah. Nah, kita bersinergi dengan Pak Abdullah. Saya bersyukurlah Pak Abdullah bisa bersinergi dengan saya. Jadi, cocok dengan Pak Abdullah. Muda dengan orang tua. Nah, senior ya. Jadi saya bertukar pikiran dengan Pak Abdullah antara ketua sama sekretaris. Bang ini oh ya wis manut ae gini. Pokoknya saling bersinergi lah dengan sekretaris, ketua,
dan tidak lupa dengan PCM, PCM Karangpilang. Terus kalau Idul Fitri, adakan Idul Fitri juga gitu. Yang penting kita kompak itu. Gitu. Jadi, kompak antara takmir dan pengurus itu. Kata kuncinya kompak ya. Kompak, rukun, guyub, wis. Jangan sampai ada yang sakit hati. Ya kita dulu juga akrab dengan remaja masjid juga. Remaja masjid itu akrab juga. Ya itu jangan sampai inilah beda pendapat terus ini. Terus jangan sampai emosi. Ya kita harus merawat Masjid Muhammadiyah ini dengan baik lah. Untuk kedepannya, untuk generasi kedepannya, ayo tetap semangat, tetap guyub, tetap rukun, ngopeni Masjid Gunung Sari Indah. Remaja masjidnya kita rangkul bersama. Jangan sampai ada ego. Oh ini milikku, ini janganlah. Kalau bisa kita rukun, guyub, kita bekerja bersama untuk membesarkan Muhammadiyah. Itu tujuan kita. Mudah-mudahan harapan jenengan bisa terkabul, paling tidak bisa dilaksanakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan Pak Hidayat Fatoroni juga sabar menjalankan ini, dan saya salut dengan Bapak Ketua Takmir sekarang periode ke-5 sampai periode ke-6 ini ya. 5 ke 6 2 periode ini Pak Hidayat. Salut saya dengan Pak Hidayat Fatoroni bisa mengimbangi para jamaah yang bisa ngopeni. Ini saya salut dengan Pak Hidayat. Tetap semangat Pak Ketua Takmir yang baru, Pak Hidayat. Ya, itu pesan saya. Ya. Mudah-mudahan matur nuwun sangat Pak Bambang Setiawan, sama-sama Ustaz Heru. Atas infonya mungkin bisa memotivasi adik-adik kita, mungkin generasi yang akan datang. Yang pertama tadi ada kata kuncinya gak usah ngamuan, ikhlas nomor 1 ya. Nomor 1 ikhlas, guyub, rukun, tetap semangat, mendapat ridho Allah, amal jariah itu. Ustaz Heru. Matur suwun. Sami-sami Ustaz Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.